Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, di video kali ini gue akan membahas lagi resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi Julo. Nah, apa aja resikonya? Untuk penjelasannya, simak video berikut ini. Aplikasi Julo adalah salah satu aplikasi pinjaman online legal yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan dan sudah terdaftar di AEPI, di mana aplikasi Julo ini semakin tahun semakin meningkat untuk beberapa fiturnya yang semakin canggih teman-teman. Ada pay letternya juga, ada dana cicilnya, dan masih banyak lagi. Dan untuk pembelian pulsa juga ternyata bisa di aplikasi Julo ini. Nah lantas, apa aja nih resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi Julo? Oke, ada beberapa resiko ya. Ini yang gue rangkum dari pengalaman nasabah yang telat bayar di aplikasi Julo, teman-teman. Yang pertama tentunya adalah adanya teror dan WhatsApp dari Desk Collection. Nah ini umum ya, ternyata untuk di aplikasi Julo ini teror dari Desk Collection itu ya cukup tidak separah dari pinjaman online lain gitu. Ya, dia hanya mengingatkan bagaimana tagihannya, kenapa belum dibayarkan gitu ya. Kalian kalau misalkan ingin balas aja pesannya gitu. Nah selanjutnya yang kedua, ketika kalian gagal bayar tentunya adalah adanya denda keterlambatan. Di mana di aplikasi Julo ini denda keterlambatannya itu 0,35% per harinya teman-teman. Ya kalau kalian telat bayar selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya kalian bisa hitung sendiri berapa akumulasinya. Tapi yang perlu kalian garis bawahi bahwa di aplikasi Julo ini adalah aplikasi pinjaman online legal, di mana untuk bunga dan denda keterlambatan itu tidak boleh melebihi batas pokok pinjaman. Jadi pada intinya misalkan ya, contohnya teman-teman meminjam di aplikasi Julo itu 1 juta. Ya. Nah, bunga dan denda keterlambatan itu tidak boleh melebihi 1 juta. Otomatis teman-teman maupun galbay 3 bulan, 1 tahun, ya itu dendanya ya tidak lebih dari 1 juta. Itu teman-teman. Nah setelah denda keterlambatan selanjutnya adalah fitur-fitur yang ada di aplikasi Julo itu bakalan diblokir sementara atau dikunci teman-teman, sehingga teman-teman tidak bisa mengakses fitur yang ada di aplikasi Julo. Bahkan rumornya ya, ini dari beberapa kasus juga, ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online lain, di aplikasi Julo ini bakal tahu gitu, sehingga fiturnya dinonaktifkan. Nah, ada kasus teman kawan kita nih ya, dia gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal lain, kemudian di aplikasi Julonya itu dikunci teman-teman. Artinya salah satu aplikasi Julo ini adalah pinjaman online legal yang mungkin canggih juga ya. Canggih ya dalam artian dia bisa tahu gitu kita galbay di aplikasi pinjol mana gitu kan, udah tahu. Nah tentunya kenapa dia bisa tahu seperti itu? Karena kalian lihat sebelumnya atau kalian ingat-ingat pada saat pengajuan di aplikasi Julo ada salah satu perizinan. Nah perizinan kontak, galeri, dan bahkan perangkat. Nah dari situlah Desk Collection dari aplikasi Julo itu sudah tahu gerak-gerik kalian gitu ya. Kontak-kontak kalian juga tahu, galeri kalian semua tahu ya yang ada di HP kalian. Makanya kalau ingin minjam di aplikasi pinjaman online legal ya, untuk wanti-wantinya kalian harus cadangkan dulu nih, kayak foto, kontak, itu teman-teman. Takutnya nanti ketika kalian tidak bisa membayar bakalan disadap. Oke, selanjutnya, resiko selanjutnya, ini yang sering banget dipertanyakan ya, dari beberapa kawan kita mengenai debt collector lapangan. Apakah di Julo ini ada debt collector lapangannya atau tidak? Oke, ya, gue jawab ya, bahwa di Julo ini ada 1 atau 2 orang yang mengatakan bahwa Julo itu ada debt collector lapangannya. Ya, gue lihat dari grup kawan pinjol yang katanya dia telat bayar di aplikasi Julo, dia didatengin debt collector lapangan gitu. Nah, sementara untuk kawan-kawan kita
Yang sudah telat 1 tahun maupun 2 tahun itu aman-aman aja tanpa debt collector lapangan. Jadi ini masih simpang siur ya antara ada atau tidak gitu debt collector lapangan. Nah, kemungkinan yang ada debt collector lapangan Julonya itu hanya di beberapa kota-kota besar saja ya. Artiannya ini adalah masih random gitu. Seperti kayak Jakarta itu sudah pasti karena memang ada salah satu dia menyewa pihak ketiga dari debt collector lapangan, kemungkinan ini ya, dan kantor pusatnya ya kan di Jakarta, jadi deket gitu, sehingga debt collector yang ada di Jakarta itu bakalan menagih kalian gitu yang telat bayar di aplikasi Julo. Dan tidak menutup kemungkinan juga ini banyak yang berkomentar bahwa dia di Jakarta juga, di Jabodetabek telat-telat bayar, itu aman-aman aja teman-teman ya. Nih ada beberapa komentar juga bahwa Julo itu belum ada DC lapangan. Nah, untuk DC lapangan ini masih 50-50 ya. Karena kemungkinan DC lapangannya itu masih random atau masih sedikit teman-teman. Nah, selanjutnya, resiko selanjutnya apakah di Julo ini masuk slick OJK atau tidak, Pak? Tentu masuk teman-teman. Karena Julo adalah salah satu perusahaan yang pesat gitu ya di Indonesia, yang fiturnya juga banyak dia ternyata teman-teman. Dan pada saat kalian tidak bisa membayar, otomatis data kalian itu naik ke BI checking atau blacklist ya, daftar hitam, sehingga teman-teman apabila sudah masuk daftar hitam tidak bisa mengajukan pinjaman lagi di aplikasi lainnya gitu, di bank maupun di pengambilan KPR. Itu bukan tidak bisa sih, tapi rada sulit gitu. Karena kalau salah satu dari perusahaan tersebut melihat BI checking atau slick OJK ya, kemudian dari skor kalian buruk ya, untuk pengajuannya dia juga bakal pikir-pikir kembali gitu teman-teman. Ya, mungkin segitu aja kali ya video kali ini mengenai beberapa resiko yang harus kalian hadapi ketika gagal bayar di aplikasi Julo terbaru 2024. Nah, jangan panik, jangan takut. Ya, kalau kalian belum ada dananya, ya sudah, galbain aja. Daripada gali lubang tutup lubang, mending galbay. Ya, masalah DC lapangan pikir ke belakang karena itu adalah resiko yang harus kita hadapi. Oke, tetap semangat, jangan menyerah, jangan putus asa, ya tetap kembali ke aktivitas semula seperti biasanya. Sampai jumpa ke video selanjutnya, thanks for watching dan salam galbay.